Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Selamat pagi teman-teman. Ini di sini saya lagi dulang aska ya, sarapan pagi. Ini padahal udah mepet jam 7, saya mau ngasih sarapan aska ya, karena kasihan kalau dia nggak makan. Ini tak suapin beberapa suap aja. Soalnya udah mepet banget ya, soalnya tuh enak kalau buka tokonya tuh sekarang agak kasih jam 7 kurang jam itu 7. udah Jam 7 udah tak dibuka. bilang. Saya datang jam 7 kurang 2 menit Jam itu 7 udah tak bilang dibuka. ya, Padahal biasanya nggak sampai jam segitu ya di bukanya. kulkas ada susu Tapi ya. sekarang tuh pagi-pagi Kalau banget susu ya. udah buka. Ini Aska masih makan, saya suruh makan sendiri ya, dan saya pamitan sama Aska. Dia pinter banget ya, bisa makan sendiri di umurnya yang belum genap 3 tahun ini dia udah bisa makan sendiri. Jangan nangis ya. Dia tuh suka banget sama telur dadar, jadi saya kasih telur dadar. Dadah, ini saya mau berangkat kerja dulu Makan ya. yang banyak, Beb. Semangat ya untuk pejuang rupiah ya. Jadi wanita ya, tuh lagi harus makan. mandiri, biar kita tuh tidak mengandalkan laki-laki, apalagi laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kita tetap bisa makan dengan uang kita sendiri, dengan kerja keras kita sendiri, dengan keringat kita sendiri, kita bisa makan ya, tidak mengandalkan laki-laki yang tidak bisa diandalkan. Oke, kita tetap bisa jadi wanita mandiri, wanita yang kuat, tetap kerja meskipun badan gak enak, tetap berangkat ya. Tidak seperti laki-laki yang sukanya leha-leha, loro sedikit aja ngeluh. Laki-laki ya mentalnya mental tempe. Jadi tuh harusnya tuh laki-laki tuh kewajibannya kan mencari nafkah ya, tidak malah dinafkahi gitu ya. Kenapa itu rata-rata tuh kebanyakan laki-laki tuh tidak bertanggung jawab ya? Dia suka-sukanya aja kerja, suka kerja, nggak suka ya nggak kerja, seperti tidak punya kewajiban. Padahal kan kewajiban dia setelah menikah adalah mencari rizki, mencari nafkah, bukannya leha-leha. Emangnya bujangan apa? Bujang lapuk gitu ya? Kerja nggak mau. Kenapa harus menikah kalau dia nggak mau kerja? Nggak usah nikah, kenapa? Laki-laki cuma modal apa sih laki-laki nggak kerja itu? Harusnya tuh ketika seorang istri tuh bekerja, giat bekerja, harusnya tuh laki-laki harus lebih giat lagi, bukannya malah tambah males-malesan, tambah menjagakan perempuan yang kerja. Menjaga laki-laki kok kerjanya kok tidak punya pekerjaan yang jelas. Kalau nggak bisa buat makan itu ya cari pekerjaan yang lain biar bisa buat makan. Kerjaan nggak jelas kenapa harus dituruti, dikerjain terus menerus bertahun-tahun, sampai hampir pernikahan 5 tahun itu dia nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal anak kan juga semakin besar, kebutuhan juga semakin banyak. Kenapa malah dia tuh males-malesan gitu ya? Itu berarti laki-laki tuh nggak punya masa depan. Ambisius ini itu nyatanya nggak kelakon apa yang dia ambisiusnya itu. Dulu berambisi ingin membuka yayasan panti asuhan, nyatanya apa? Nyatanya aja nggak jadi opo-opo. Wong anaknya sendiri aja terlantar kok mau ngasuh anaknya orang, anaknya yatim piatu. Alah, anaknya dulu itu yang dipikirkan, bukan malah anaknya orang lain. Gimana anaknya orang lain dipikirkan, diasuh gitu biar dapat santunan anak yatim gitu. Padahal anaknya sendiri aja gak dinafkain.
Itu mikir atau enggak sih laki-laki kayak gitu tuh, mikir atau enggak gitu ya. Kok bisa gitu ada laki-laki seperti itu gitu. Saat ketika istri bekerja itu dia malah santai-santai gitu ya, dengan enaknya santai-santai. Aku belanja pakai uang sendiri, cuma disuruh nganterin aja, kayak orang males-malesan gitu. Males sekabehan nih, males ini, males itu, males ini, males itu. Laki-laki udah nggak tanggung jawab, konsepnya minta ampun. Ambisius ini itu nyatanya nggak kelakon. Pengen jadi maklar tanah, nggak nak payu dapat segini, alah kepret. Nyatanya apa? Omong tak klebus. Itu namanya klebus ya. Sukanya omong kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Kerja itu yang jelas, yang dapat penghasilan. Biarpun rekoso itu kerja yang jelas, semangat kerja. Bukannya orang hidup ya untuk semangat bekerja mencari nafkah, itu ya pahala untuk seorang laki-laki. Bukannya males-malesan tidur di rumah, enak banget hidupnya. Suka banget aku mau tidur kayak gitu. Hah? Kerja? Nggak kayak aku kerja sakit tetap kerja, karena nggak kerja nggak makan. Mau ngandelin siapa? Ngandelin suami kayak gitu itu nggak bisa diandalkan sama sekali ya. Ngomongnya bisa, nyatanya apa? Nyatanya omong tok aja. Bisa. Jadi laki-laki tuh yang dipegang tuh omongannya ya, bukannya malah sukanya omong ya bisa. Nyatanya apa? Nyatanya omong kosong aja. Gampang banget muni bisa, padahal nggak bisa gitu. Janji utang dibayar 1 bulan, nyatanya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun nggak dibayar. Gendahnya tuh gimana? Punya uang nggak dibuat bayar utang? Utang itu kewajiban ya, yang harus dibayar sampai akhirat ya. Bukannya malah punya uang buat diambur-amburin, buat main trading forex. Punya uang nggak dikirim ke adiknya, dibuat main trading. Padahal tuh masih punya tanggungan utang gitu ya. Kenapa nggak dipikir utangnya itu? Tapi yang difikirkan itu, yang di kepalanya itu cuma forex. Kalau tidak forex, togel. Itu. Jadi itu nggak ada tombolnya ya. Orang yang sukanya judi online, sukanya togel, wes angel sembuhnya. Watak itu nggak ada obatnya ya. Kalau watuk itu baru ada obatnya, tapi kalau watak, jangan watak itu nggak bisa ada obatnya itu. Togel, trading forex. Gaweannya itu mulu yang dipikirkan itu. Ibadahnya dia, apa-apanya dia meminta, berdoanya dia itu untuk biar tembus togelnya. Orang tuh niatnya ibadah, berdoa itu yang untuk kebaikan ya. Kok malah minta agar tembus nomor togelnya? Emangnya baik apa itu gimana? Sukanya togel. Jadi bandar togel itu biar kaya.
tuh nggak tahu ya. Tak kira tuh ya sudah berubah gitu ya. Ternyata kok masih sama aja. Masih togel-togel, nggak punya uang togel. Terus beli togel gitu dia bisa kaya apa? Dari togel dia bisa kaya apa? Apalagi dia niatnya mau berambisinya sekarang tuh mau pingin naik haji. Tapi dengan cara apa dia bisa naik haji? Kerja aja males, gaweannya cuma beli togel. Emang beli togel itu nanti kalau tembus nanti buat haji gitu? Emang hajinya haji mabrur apa gimana? Mau haji tapi dengan uang yang tidak halal. Kok bisa orang berpikiran kayak gitu? Pengen haji dengan uang yang haram gitu dari bandar togel. Dia tuh mau bilang itu katanya togel forex itu tidak berdosa, tidak merugikan orang lain. Katanya forex itu tidak judi. Wong katanya Pak Yai aja itu judi. Dia bilang itu nggak judi, itu perdagangan, jual beli mata uang katanya. Jual beli mata uang, ya dodolan yang barang yang pasti gitu ya, bukan barang yang tidak pasti. Masa jualan rugi? Beli $1 nanti dapatnya beberapa puluh dolar. Ya itu namanya kan judi. Ingin keuntungan lebih banyak itu, masa itu nggak judi? Padahal dia tuh pinter banget ya, tapi kok kayak gitu ya. Saya jadi gumun itu, aneh banget tau. Padahal pinter, bisa ceramah, tapi kok dia tuh nggak tahu ya, menyelempang ya, menyamping gitu ya. Aku tuh nggak tahu juga itu maksudnya tuh gimana gitu. Masa kok kayak gitu? Dia tuh sebagai seorang imam mengajarkan togel gitu ya. Apa anaknya harus nanti diajari beli togel gitu ya? Masa anaknya mau dimakanin, dikasih makan dengan togel? Padahal tuh pekerjaan tuh banyak. Meskipun pekerjaan di luar-luar rekoso gitu ya, namanya juga kita mencari uang rezeki yang halal. Meskipun rekoso ya tetap kita jalani, tidak malah sukanya kerja yang katanya tuh trading forex itu namanya kerja pintar gitu. Jadi orang tuh mendingan kerja pintar daripada kerja yang bodoh, kerja yang rekoso itu kerja yang nggak pintar itu. Dan kenyataannya apa? 5 tahun pernikahan tuh nggak punya apa-apa. Masa katanya kerja pintar dengan 5 tahun itu tidak menghasilkan apapun, tidak memiliki apapun? Ya udah mending kerja rekoso, bayaran sehari 100 atau berapa gitu. Yang penting ada pemasukan tiap harinya. Tidak muluk-muluk harus kerja pintar, harus sehari. Bilangnya dulu tuh sama aku ya, sebelum menikah itu pendapatannya gajinya tuh 500.000 sehari. Aduh, ternyata satu hari aja cari uang 50.000 aja susah. Ngomong muluk-muluk. Orang sukanya kalau sombong itu kayak gitu ya, ngomongnya muluk-muluk tapi nyatanya tuh, kenyataannya tuh nol. Nyatanya tuh dobel kuro. Apa tahu dobel kuro? Saking dobolnya itu loh, bohong. Kenapa orang sukanya dobel ya? Kenapa itu mulut tuh sukanya gendobol gitu loh? Jadi orang tuh yang jangan ngapusi orang, jangan suka nipu orang gitu loh. Gimana hidupnya mau berkah kalau cuma hidupnya buat dobel sana, dobel sini, dobel sana, dobel sini?
Masa kok mertuanya diapusi gitu ya? Katanya pinjem uang, katanya nggak ada 1 bulan dikembaliin, nyatanya bullshit. Kenapa sih? Jadi laki-laki tuh yang dipegang tuh harusnya tuh omongannya ya, tapi malah ternyata omongannya kayak gitu ya, nggak mikir apa gimana ya. Sampai sekarang mungkin hutangnya juga nggak dibayar. Entahlah dia itu manusia apa gitu ya. Kenapa gitu orang kok nggak pikir gitu lah, kalau ngomong tuh harusnya dipegang, janji ya janji adalah hutang harus dibayar sampai di akhirat, sampai mati pun hutang tetap hutang. Dan aku nggak mau menanggung hutang orang lain, kan aku nggak nyuruh dia hutang, saya juga nggak nyuruh dia hutang, apalagi hutang kepada orang tua saya. Oke, jadinya tuh janganlah ngongkon-ngongkon aku suruh bayar utang ya, karena itu utang di luar batas saya, tidak saya yang menyuruh. Oke.